Jangan khawatir, seperti apapun pencarian hidupmu, apakah itu seni, apakah itu puisi, apakah itu seni patung, musik, apapun pekerjaanmu, engkau akan bisa sama spiritualnya dengan para orang suci. Di mana kuncinya? Selalu hidup dalam ridho dan syukur. Always living a life of praise. Hidup selalu penuh rasa syukur dan ridho dengan ketetapannya Allah. Maka kalian jadi manusia spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Kata, ini lanjutannya tadi ya, berarti tadi ada suara. Apakah suara itu yang penuh daya dan suara yang mengundang orang lain? Suara itu wujudnya antara lain kata. Kayak tadi zikir itu kan wujudnya kata. Nah, menurut Hazrat Inayat Khan, ilmu-ilmu modern hari ini sudah mulai bisa membuka rahasia ini. Mungkin kalian pernah baca penelitiannya Masaru Emoto dari Jepang. Nah, itu contoh kekuatan kata. Bagaimana diteliti oleh profesor ini, kristal-kristal air itu merespon secara berbeda ketika terhadap dirinya dilontarkan kata-kata penuh kasih sayang atau penuh kebencian. Kalau kalian punya alatnya mungkin bisa praktek ya. Coba gelas ini, yang sini ditempeli kata-kata terima kasih, aku cinta padamu, engkau segalanya bagiku. Sementara yang di sini dikasih kata-kata makian, dipisuh-pisui misalnya. Itu nanti kristal yang terbentuk jadi berbeda. Responnya beda. Mungkin kalian pernah merasakan ya, makanan yang sama itu kalau didahului baca doa bersama, mungkin ada tahlilnya, ada yasinnya, ada apanya, begitu pulang rasanya lebih luar biasa daripada kalau kamu beli. Ada respon yang berbeda. Kenapa? Kekuatan kata. Jadi sains hari ini mulai meneliti itu. Ya sebenarnya semua makhluk sama. Kalau tidak percaya kamulah sama temanmu. Kalau temanmu tiap hari bilang I love you, engkau sahabat terbaik, kamu kan nyaman, enak, perkembanganmu akan beda dengan mungkin yang di sini tiap hari dipisu-pisui. Makhluk yang lain merespon juga begitu, bahkan tadi air juga begitu. Maka boleh diteliti lebih jauh, jangan-jangan kalau ini air kok mulai ganas, gampang banjir, gampang tsunami, jangan-jangan dia hanya merespon balik kelakuanmu tiap hari. Karena dia kamu tempeli setiap hari dengan mungkin makian, dengan cacian, dengan kemarahan, dengan kegalauan. Ya dia responnya begitu. Sebagaimana kalian kalau dapat lontaran kata-kata yang merusak setiap hari, akhirnya kalian juga bisa jadi rusak. Itu diantara teori harmoni tadi. Makanya Hazrat Inayat Khan bilang bahwa kata-kata itu kunci. Kalau dalam Islam ada istilah Ismul A'zam, nama-nama yang luar biasa.
Dan dari penelitiannya Hazrat Inayat Han, semua agama dari masa lalu, ya termasuk Islam, Kristen, Yahudi, mungkin agama-agama primitif, agama lama, sebenarnya sudah tahu teori ini. Cuma mereka tidak membongkar rahasianya sampai detail. Hanya saja orang, mbok kalau ngomong yang baik, berakhlaknya yang terpuji, lakukan. Ini sebenarnya dijujuk ke situ, langsung ke situ, tidak dijelaskan teorinya. Sama kayak wirid tadi, kenapa sih tidak dibaca 10.000 kali, dibaca 5.000 kali? Ada rahasianya, kekuatan kata, kekuatan bunyi. Jadi rahasianya di situ, meskipun tidak dijelaskan secara detail. Maka kita harus hati-hati menempelkan apa saja dengan kekuatan kata-kata. Karena kekuatan kata-kata ternyata dahsyat. Ada apanya? Ada vibrasinya. Ini sekarang kita mulai masuk ke teori vibrasi. Jadi apa? Karena kita tadi semua ini punya ciri ritmis, berirama, musik, berarti kita semua ini sedang bergerak, sedang bergetar. Nah, setiap kali pertemuan, apakah itu langsung atau tidak langsung, di situ sebenarnya pertemuan antar vibrasi. Berarti apa? Tadi kata-kata ada dayanya, kemudian setiap hal mengvibrasikan sesuatu. Kalau tadi ada teman yang kamu dekati kok rasanya ndak enak, meskipun kamu mungkin tidak kenal dia, tidak akrab sama dia, kemungkinan dia sedang menggetarkan atau mengeluarkan gelombang yang tidak enak. Di situ diilustrasikan, kalau kamu menantang seseorang, mungkin kamu tidak ngomong, juga tidak kamu ungkapkan, wong kamu sembunyi-sembunyi, tapi batinmu yang ingin menjatuhkan dia itu akan melahirkan gelombang, melahirkan vibrasi yang membuat orang yang kamu tuju tidak nyaman. Bayangkan situasi kelas. Kalau di kelas itu isinya full kompetisi, setiap anak ingin ranking 1, ingin mengalahkan yang lain. Misalnya kelas pinter-pinter, itu biasanya kelasnya jadinya nggak nyaman. Begitu kamu masuk, rasanya panas wis. Hawa tawuran, saingan. Jadi bukan hawa yang saling membantu untuk naik, tapi menang-menangan, kalau bisa yang lain jatuhlah biar aku menang. Itu beda dengan yuk kerjasama biar kita sama-sama terangkat. Mungkin hasilnya sama, tapi prosesnya luar biasa. Karena di yang satu yang terjadi apa? Vibrasi, getaran-getaran saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling mencaci maki. Itu namanya vibrasi. Jadi ketidaksenangan kita, kecintaan kita, hasrat kita, sama loh kalau kamu sedang naksir sama seseorang, itu kadang-kadang kamu tidak ngomong, tidak mengungkapkan. Orang merasa saja, oh ini naksir aku kelihatannya. Kenapa bisa ditangkap? Ada vibrasi yang nyambung. Ya meskipun kamu tidak harus GR. Nah ya, ada rasanya. Itu namanya getaran, vibrasi. Jadi kita ini semacam ini saling menggetarkan vibrasi. Yang merasa cocok, kita langsung klik, nyambung. Frekuensi kita langsung nyambung. Tapi yang tidak cocok, dia akan gelisah. Iki teori opo bid'ah semua ini sesat. Berarti kita ada di frekuensi yang berbeda, gitu loh. Nggak nyambung. Jadi kenapa nggak nyambung ya? Kita ada di gelombang yang sama, vibrasinya beda, dan gayanya mesti kelihatan. Entah dia sadar apa enggak, vibrasi itu kelihatan dari tingkahnya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang begitu frekuensinya tidak nyambung, vibrasinya tidak cocok, ya musiknya jadi tidak indah. Jadi
Sesuai dengan kayak musik itu mungkin yang sini pakai nada apa, yang sana pakai nada apa, ndak nyambung sudah. Vibrasinya ndak cocok. Untuk rukun susah. Makanya kalau ingin membangun perdamaian ya harus frekuensinya sama dulu. Kalau frekuensinya beda mesti masih gegeran. Yang satu ingin apa, yang satu ingin apa. Vibrasinya ndak sama. Oke, terus. Nah, ada istilah bahasa kosmis. Ini saya bacakan ya. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin membuat kamu heran sering. Apa yang membuat beberapa orang mengetahui datangnya banjir, datangnya hujan, perubahan cuaca, semua perubahan alam sebelum terjadi? Pasti ada tanda-tanda sebelumnya. Tanda-tanda yang menjadi kata-kata bagi mereka yang membacanya. Dan dengan tanda-tanda itu mereka memahami datangnya peristiwa alam. Itulah bahasa kosmis. Jadi alam semesta ini berbicara kepada kita. Dia menampilkan sesuatu pada kita, dia memperdengarkan sesuatu pada kita. Orang-orang yang bisa membaca, oh 3 bulan lagi akan hujan. Kalau kayak gini ya, bisa membaca alam, bahkan bisa membaca masa depanmu, bahkan bisa menebak macam-macam di masa depan. Itu orang-orang kalau bahasanya Hazrat Inayat Khan yang menguasai bahasa kosmis, menguasai bahasa alam. Orang Jawa kadang menyebutnya ilmu titen. Kayak misalnya, ini kalau hawanya agak sumuk gini, sebentar lagi hujan. Cuma sumuknya kan nggak sembarang sumuk. Orang Jawa bisa membaca kapan mau hujan. Itu kamu cari di buku biologi manapun, nggak ada teori kalau agak panas sedikit itu sebentar lagi hujan. Tapi mereka bisa membaca bahasa-bahasa kosmis kayak gini. Kalau mau ada gunung meletus itu biasanya ada apa itu tahu. Mungkin hewan-hewan yang turun, mungkin ada bau apa, ada apa. Ini orang-orang yang cerdas dengan bahasa kosmis. Tidak cuma alam, tentang manusia juga. Kalau lihat gelagatnya ini mungkin kamu jomblonya agak lama kelihatan. Itu bahasa kosmis juga kelihatan. Dari orang-orang tertentu bisa membaca itu. Termasuk kalau di situ pakai istilah kata-kata. Kalau bahasa Al-Quran yaitu ayat-ayat. Jadi ayat yang kita baca selain Al-Quran juga ayat-ayat alam semesta. Dan ayat-ayat alam semesta tidak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa kosmis, bahasa alam. Hari ini orang banyak yang pintar membaca ayat-ayat tertulis yang pakai bahasa Arab, Al-Quran, hadis. Tapi mulai jarang orang yang pintar ayat-ayat alam semesta, bahasa kosmis. Jadi membaca alam. Ilustrasinya bahasa alam itu kalau katanya Hazrat Inayat kan kayak ibu itu loh. Ibu itu kan kalau sama anaknya, misalnya bayinya, dia tahu benar bayinya ini butuh apa, ingin apa, keperluannya apa, meskipun bayinya tidak bisa ngomong. Ibu itu dengan instingnya dia bisa, oh ini anak ini cuma ingin diperhatikan, oh ini mungkin habis ngompol, oh ini mungkin dia tahu, oh waktunya menyusu, oh tahu. Yang diinginkan apa ibu itu tahu meskipun anaknya tidak bilang. Nah itu contoh bahasa kosmis. Sebagaimana hati kekasih, ini dari Hazrat Inayat Khan, yang mengetahui rasa dari seseorang yang dia cintai, senang dan tidak senang. Orang yang jatuh cinta kan gitu, bisa melihat gelagatnya, marah ini, ngambek ini mesti. Meskipun belum ngambek itu dia tahu, ini kalau saya gini dia mesti ngambek. Kalau saya gitu, itu contoh bahasa kosmis. Jadi bahasa alam. Jadi alam semesta ini berbicara pada kita, dengarkanlah. Cuma dia menggunakan bahasa kosmis.
kelemahannya manusia modern, sebagaimana kritiknya Seytu Senasar, adalah manusia hari ini tidak cerdas memahami bahasa kosmis, tidak bisa mendengarkan bahasa alam, karena manusia terlalu fokus dengan dirinya sendiri. Yang dia bunyikan cuma suaranya sendiri, kepentingannya sendiri. Teriakan-teriakan dari alam semesta tidak terdengar oleh dirinya. Akhirnya banyak terjadi tragedi-tragedi sejarah. Kita tidak peka lagi membaca bahasa kosmis. Cuma ini ya ilmu perlu dipelajari lebih dalam. Tidak bisa 1-2 kali sesi, kalian harus serius melakukan suluk untuk memahami bahasa-bahasa kosmis, bahasa alam. Para sufi tertentu itu kan biasanya cerdas luar biasa. Kadang-kadang yang beliau pikirkan beda dengan yang dijangkau oleh akal pikiran kita. Karena apa? Mereka bisa membaca bahasa kosmis. Kalau di antara para nabi yang terkenal diberi mukjizat oleh Allah untuk bisa mendengar dan memahami bahasa kosmis adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, meskipun kita memahaminya dengan ilustrasi letterluck bahwa Nabi Sulaiman bisa bahasa semut, bisa bahasa sapi, bisa enggak. Maksudnya Nabi Sulaiman bisa paham bahasa kosmis. Jadi ini semut maunya apa, ini sapi maunya apa, ini burung ini maunya apa. Nabi Sulaiman bisa membaca sampai ke detail paling kecil. Itu berarti kemampuan beliau dalam bahasa kosmis sudah luar biasa. Tidak dibayangkan terus, oh berarti burung hudhudnya bisa ngomong ya. Kita kan selalu gitu. Enggak. Hudhudnya ya bersuara seperti hudhud biasa. Cuma Nabi Sulaiman punya kemampuan untuk memahami yang diungkapkan oleh burung hudhud. Nah, itu namanya bahasa kosmis. Masyarakat lokal dengan kearifan lokal biasanya dikenal canggih dalam bahasa kosmis, memahami kebutuhan alamnya, suara-suara dari lingkungan sekelilingnya, yang hari ini mulai susut karena kita hanya paham suara kita sendiri. Oke, nah ini ada kalimat hati-hati juga dengan karya seni, karena karya seni itu menentukan jiwanya bangsa. Suatu karya seni mungkin indah untuk dipandang, menunjukkan skill yang hebat, tetapi jangan lupa dalam karya seni ada jiwa sang seniman yang bekerja. Efek yang dikandung oleh gambar oleh karya seni bukan yang terlihat secara lahiriah, tapi justru jiwa senimannya tadi. Hasrat Inayat Khan memberi ilustrasi, ketika kunjungan ke Berlin, saya melihat sederetan patung di Istana Kaisar yang menggambarkan kengerian, horor, teror, dan kerusakan. Melihatnya, saya langsung berpikir, pantas saja banyak hal terjadi begitu buruk karena karya seni patung itu dibuat begini. Ini jadi karya seni itu mempengaruhi cara berpikir jiwa bangsa. Hati-hati, jangan asal memproduksi karya seni. Kenapa sih kehidupan kita hari ini kok kayak gitu? Saya coba dicek karya seni kita kayak gimana. Ayo hari ini nyetel TV. Isinya apa TV-TV kita? Ayo hari ini buka media, isinya apa? Itu mencerminkan hidup kita sudah. Lihat sinetron, wih sinetron azab misalnya, wah ya. Loh, itu kan menggambarkan, oh begini tuh cara memahami agamanya. Nonton sinetron apalah gitu, sinetron anak muda-muda yang bisa jadi serigala, bisa jadi macan, bisa jadi cara berpikirnya begini. Jadi menggambar, dan tidak akan jauh-jauh dari situ. Jadi beliau melihat di Berlin, kalau bikin patung ngerinya kayak gini, ya jiwa kita berarti tidak jauh-jauh dari situ. Coba cek aja yang viral-viral apa.
Oh berarti jiwa kita tidak jauh-jauh dari situ. Kemarin baru viral KKN di... Oh berarti kita itu ya kayak gitu aja cara berpikirnya. Gitu loh. Jadi itu jiwa kita. Jadi karya seni itu ada di jiwa senimannya. Oh berarti kok banyak yang nyambut, banyak yang suka. Kita langsung klik di situ kan. Itu kayak bahasa saya tadi. Frekuensinya ternyata langsung nyambung. Oh berarti kita memang ada di situ selama ini. Gambarannya itu. Untuk memperbaiki berarti apa? Yuk diproduksi karya-karya seni yang bagus. Yang produktif, konstruktif, positif. Oke. Nah ini juga disindir, diwanti-wanti oleh Hazrat Inayat Khan. Ada ketakutan dan keluasan wawasan tentang semua yang dijelaskan tadi, tentang imajinasi dalam gagasan-gagasan rohani. Teori-teori di depan tadi, banyak orang yang ketakutan. Kenapa sih orang kok ketakutan dengan teori-teori baru, konsep-konsep baru? Karena seseorang itu takut kalau di atas puncak gunung yang tinggi ketika menoleh ke belakang melihat bentangan yang luas. Ini membuat mereka ketakutan karena mereka selalu melihat cakrawala yang sempit. Kenapa orang ketakutan dengan wawasan-wawasan baru? Ya karena cakrawala mereka kurang luas. Sebagaimana orang naik gunung terus melihat ke bawah terus ngeri. Jadi untuk mengatasinya gimana biar tidak mudah takut ya luaskan wawasan. Tadi kan banyak wawasan-wawasan baru, ya jangan berhenti di situ, perluas terus. Biar kalian ngerti seluas apa konsep-konsep baru, teori-teori baru, ilmu-ilmu baru. Biar kita tidak mudah takut, tidak mudah terkejut. Nah itu saran terakhir dari Hazrat Inayat Khan. Whatever your life pursuit, art, poetry, sculpture, music, whatever your occupation may be, you can be as spiritual as clergy, always living a life of praise. Jangan khawatir, seperti apapun pencarian hidupmu, apakah itu seni, apakah itu puisi, apakah itu seni patung, musik, apapun pekerjaanmu, engkau akan bisa sama spiritualnya dengan para orang suci. Di mana kuncinya? Selalu hidup dalam ridho dan syukur. Always living a life of praise. Jadi ini kalimat dari Hazrat Inayat Khan yang lupa kalau saya jadi seniman berarti levelnya di bawah orang-orang suci dong. Kalau saya jadi guru di bawah mereka dong. Yang duluan masuk surga mereka nanti. Jangan-jangan itu ndak katanya Hazrat Inayat Khan. Engkau bisa sama spiritualnya, sama sucinya dengan mereka. Apapun pekerjaanmu. Syaratnya apa? Always living a life of praise. Hidup selalu penuh rasa syukur dan ridho dengan ketetapannya Allah. Maka kalian jadi manusia spiritual. Terus ini, kalau ini tentang kebahagiaan. The reason why men seek for happiness is not because happiness is his sustenance, but because happiness is his own being. Therefore, in seeking for happiness, man is seeking for himself. Terjemahkan sendiri. Ya, maksudnya ini loh, hidup kita itu hakikat dasarnya adalah kebahagiaan. Jadi kita itu sebenarnya diciptakan Allah dalam mode bahagia. Happiness mode. Jadi kita itu sebenarnya ketika Allah menciptakan kita itu modenya mode bahagia. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan ini sebenarnya bukan kok ingin nambah sesuatu, membebani sesuatu dalam hidup, tapi sebenarnya kita sedang mencari
diri kita sendiri yang hakiki. Allah akan lega luar biasa kalau kamu bahagia. Wong kamu diturunkan ke muka bumi ini untuk bahagia. Rasulullah apalagi, Rasulullah itu selalu yang di pikiran beliau adalah kita. Sampai detik sebelum meninggal pun ummati, ummati, ummati. Kalau kita bahagia, Rasulullah akan juga sangat bahagia. Maka jangan membuat susah Rasulullah, jangan mengecewakan Allah dengan tidak bahagia. Jadi bahagia ini perintah juga dasar hidup kita. Bahagialah. Bukan berarti bahagia itu harus dicari, tapi hidupkan kembali bahagia dalam dirimu. Tapi hidup saya kok susah terus, Pak. God breaks the heart again and again and again until it stays open. Kenapa kok balik-balik hatiku patah, Pak? Susah terus hidupku, ndak. Biar apa? Biar hatimu terbuka. Kamu dikasih banyak ujian, itu kan biar hatimu terbuka terus. Nyambung terus sama Allah. Ya itu, kamu pikir sendiri ya yang quote-quote pendek-pendek itu. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, waktunya sudah mau habis. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak perdebatan yang terhenti. Semakin orang dalam ilmunya, luas ilmunya, semakin minim biasanya berdebat. Kenapa? Karena perdebatan menghilang perlahan-lahan sampai tidak ada warna yang tersisa pada mereka. Dan ketika semua warna telah hilang, muncullah sinar putih yang merupakan cahaya Tuhan. Nanti di buku Dimensi Mistik dan Bunyi itu ada kalimat quote bagus. Kenapa oleh orang Buddha surga itu disebut nirwana? Nirwana itu bisa diterjemah sudah. Nir itu tidak ada warna, itu warna. Ketika sudah tidak ada warna-warni, tidak ada ini gelisah, ini susah, ini ceria, ini sedang sendu, ini tidak ada warna-warni, tidak ada, semuanya sudah tinggal satu warna, yaitu cahaya Tuhan. Itulah nirwana. Selama masih ada dikotomi, warna-warni macam-macam, masih ada perdebatan, perselisihan, kita belum mencapai nirwana. Belum ketemu yang hakiki. Some people look for a beautiful place, or others make a place beautiful. Ada orang yang mencari tempat-tempat yang indah, tapi sebaiknya jadilah orang kedua. Orang kedua ini apa? Yang membuat satu tempat jadi indah. Ya, jangan. Kamu kan selalu ingin piknik kemana, ke tempat yang indah-indah. Kalau bisa kamu jadilah orang yang jenis kedua. Orang yang membuat satu tempat jadi indah. Dengan musikmu yang luar biasa, irama hidupmu yang menenangkan, menyamankan, membahagiakan banyak orang. Oke, terakhir, jangan lupa perjalanan akhir dunia ini akan ditutup dengan permainan tunggal musik. Iya, dari sangkakala sang malaikat. Hidup ini musik, dunia ini musik, dan nanti akan diakhiri oleh konser musik dari malaikat Israfil. Ya, yang meniup trompet sangkakala. Oke. Alhamdulillah. Kita selesaikan gagasan dari Hazrat Inayat Han tentang dimensi mistik, musik, dan bunyi. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.